Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Kartika dengan NIM 2500272. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Administrasi Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hanif Al-Qadri. Nah, pada pembuatan video kali ini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan prinsip dan hambatan dalam suatu organisasi. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu atau belum apa yang dimaksud dengan prinsip dan hambatan dalam suatu organisasi? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui apa saja prinsip dan hambatan dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, jika ada teman-teman yang belum mengetahui, maka saya akan menjelaskan sedikit mengenai komunikasi dan mengenai prinsip dan hambatan dalam sebuah organisasi ini. Nah, prinsip komunikasi organisasi merupakan pedoman dasar agar proses penyampaian informasi di dalam organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip ini sangat penting karena komunikasi yang baik dan mendukung kerjasama, meningkatkan kinerja, serta membantu mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip organisasi komunikasi ini. Yang pertama yaitu prinsip kejelasan. Prinsip kejelasan ini adalah prinsip yang setiap pesan yang disampaikan dalam organisasi harus jelas, terstruktur, dan tidak menimbulkan makna ganda. Kejelasan mencakup gangguan bahasa yang sederhana, istilah yang mudah dipahami, serta penyampaian tujuan pesan secara langsung. Jika pesan tidak jelas, anggota organisasi dapat salah mentafsirkan informasi, sehingga menimbulkan kesalahan kerja dan konflik internal dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip yang kedua, yaitu prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini berarti adanya sikap saling percaya dan saling transparansi dalam menyampaikan informasi dalam sebuah organisasi komunikasi. Pimpinan dan anggota organisasi perlu terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan. Dengan keterbukaan ini, komunikasi menjadi dua arah, bukan hanya perintah satu arah, sehingga anggota merasa dihargai dan lebih berani menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga yaitu prinsip keselarasan tujuan. Komunikasi organisasi harus selaras dengan visi, misi, dan tujuan organisasi tersebut. Setiap pesan yang disampaikan perlu mendukung arah dan kebijakan organisasi. Jika komunikasi tidak selaras dengan tujuan, anggota dapat bekerja tanpa arah yang jelas, dan tujuan organisasi sulit dipercaya. Nah, hal ini akan sulit dalam sebuah organisasi dan membuat komunikasi organisasi tersebut tidak berjalan efektif dan efisien. Nah, selanjutnya yaitu prinsip ketepatan waktu. Informasi harus disampaikan pada waktu yang tepat. Nah, di sini ketika kita mendapatkan informasi dan kita ingin memberikan informasi tersebut kepada seseorang, maka informasi tersebut harus kita berikan tepat waktu. Jika informasi tersebut berisi waktu untuk menghadiri acara pada hari ini, maka kita akan memberikan informasi tersebut dari hari-hari sebelumnya. Kita tidak boleh memberikan
informasi tersebut setelah hari yang ada acara tersebut. Ketepatan waktu sangat penting, terutama dalam pengambilan keputusan, koordinasi kerja, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya yang kelima yaitu prinsip konsistensi. Pesan yang disampaikan harus konsisten dan tidak berubah-ubah. Ketidakkonsistenan informasi dapat menimbulkan kebingungan, ketidakkepercayaan, serta menurunkan kredibilitas pimpinan atau organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip umpan balik. Komunikasi yang efektif selalu melibatkan umpan balik. Melalui umpan balik, prinsip pengirim pesan dapat mengetahui apakah pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Tanpa umpan balik, komunikasi menjadi satu arah dan rawan terjadi kesalahpahaman dalam suatu organisasi. Nah, sekian penjelasan saya mengenai prinsip komunikasi organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hambatan komunikasi organisasi dalam hambatan komunikasi organisasi. Hambatan komunikasi organisasi adalah segala faktor yang mengganggu atau menghalangi kelancaran penyampaian pesan di dalam sebuah organisasi. Hambatan ini dapat berasal dari individu, struktur organisasi, maupun lingkungan kerja. Hambatan yang pertama yaitu hambatan struktural dan birokrasi. Struktur organisasi yang terlalu hierarkis dan birokrasi menyebabkan jalur komunikasi menjadi panjang. Informasi yang melewati banyak tingkatan berisiko mengalami distorsi atau perubahan makna. Akibatnya, pesan yang diterima tidak lagi sama dengan pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu hambatan bahasa dan lisan. Penggunaan bahasa yang terlalu teknis, istilah asing, atau singkatan yang tidak dipahami, semua anggota dapat menimbulkan kesalahpahaman. Perbedaan tingkat kependidikan dan latar belakang juga memperhambat batasan. Nah, saya akan memberikan contoh. Misalkan di dalam sebuah organisasi terdapat berbagai macam umur anggota, seperti ada yang masih muda atau ada yang sudah tua. Nah, ketika anggota muda ini memberikan informasi ke orang yang lebih tua, maka informasinya harus menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan bahasa yang sulit dipahami atau dicampur dengan bahasa asing yang membuat orang tersebut susah memahami informasi yang diberikan. Selanjutnya yaitu hambatan psikologis. Hambatan ini muncul dari kondisi emosional individu, seperti rasa takut, cemas, tidak percaya diri, prasangka, atau konflik pribadi. Anggota organisasi menyampaikan pendapat atau masalah, sehingga komunikasi menjadi tidak efektif. Selanjutnya yaitu hambatan fisik dan teknis. Hambatan ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan sarana komunikasi, seperti kebisingan, jarak yang jauh, gangguan jaringan, atau fasilitas komunikasi yang kurang memadai. Hambatan fisik dan teknis dapat menyebabkan pesan tidak tersampaikan secara utuh. Nah, saya juga akan memberikan contoh pada situasi hambatan fisik dan teknis ini. Jika ada sebuah organisasi yang menyampaikan pesan di sebuah keramaian seperti pasar, maka informasi tersebut tidak akan tersampaikan secara efektif dan efisien
karena di pasar tersebut terdapat banyak kebisingan. Nah, jadi informasi tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik dan benar. Selanjutnya yaitu hambatan budaya dan nilai. Perbedaan latar belakang budaya, nilai, dan kebiasaan kerja dapat memengaruhi cara seseorang menyampaikan dan menafsirkan pesan. Perbedaan ini sering menimbulkan salah pengertian jika tidak diimbangi dengan sikap saling menghargai. Nah, yang terakhir yaitu hambatan sikap dan persepsi. Nah, hambatan sikap dan persepsi ini adalah perbedaan terhadap suatu informasi. Dapat menyebabkan pesan ditafsirkan secara keliru, sikap tidak peduli, kurangnya motivasi, atau sikap defensif juga dapat menghambat komunikasi yang efektif. Nah, itulah 6 hambatan yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan prinsip komunikasi organisasi dan hambatan komunikasi organisasi ini yaitu komunikasi organisasi memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran kegiatan dan pencapaian tujuan organisasi. Penerapan prinsip komunikasi seperti kejelasan, keterbukaan, keselarasan tujuan, ketepatan waktu, konsisten, dan umpan balik dapat membantu menciptakan komunikasi yang efektif dan mengurangi kesalahpahaman dalam sebuah organisasi. Namun, komunikasi organisasi juga menghadapi berbagai hambatan, antara lain yaitu hambatan struktural, bahasa, psikologis, fisik, dan budaya. Hambatan-hambatan tersebut dapat mengganggu penyampaian informasi dan menurunkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu mengelola komunikasi dengan baik agar kerjasama berjalan lancar dan tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal. Dengan menerapkan prinsip komunikasi yang baik dan upaya mengatasi hambatan, organisasi tidak hanya mampu meningkatkan efektivitas saja, tetapi juga membangun suasana kerja yang lebih harmonis dan anggota yang lebih termotivasi dengan adanya prinsip tersebut. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi bagi keberhasilan jangka panjang organisasi dan tercapainya tujuan bersama secara berkelanjutan. Nah, di sini saya juga memberikan saran dan memberikan pendapat saya mengenai prinsip dan hambatan dalam komunikasi organisasi ini. Nah, saran saya yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan komunikasi agar pesan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami dari berbagai kalangan, baik kalangan muda, tua, ataupun kalangan dari segi pendidikan. Yang kedua yaitu mendorong keterbukaan dan umpan balik untuk memperkuat kerjasama dan koordinasi. Tanpa adanya umpan balik dan keterbukaan, maka suatu komunikasi organisasi tidak akan berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, saran yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi komunikasi agar informasi tersampai lebih cepat dan efisien. Nah, seperti menggunakan telepon, laptop, ataupun berbagai teknologi lainnya yang dapat membantu berjalannya komunikasi dalam suatu organisasi ini. Saran yang terakhir yaitu mengatasi hambatan komunikasi seperti bahasa, psikologis, dan budaya agar komunikasi berjalan secara lancar. Nah, dari saran yang dapat saya
berikan tadi, saya juga memberikan pendapat, yaitu komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi. Tanpa komunikasi yang baik, tujuan organisasi sulit tercapai dan kerjasama antar anggota akan terganggu. Nah, dari penjelasan yang saya berikan tadi, semoga teman-teman semuanya paham atas penjelasan yang telah saya berikan. Saya menyadari bahwa penjelasan ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saya minta maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang jelas. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.